Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, Saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi, pagi hari ini kembali lagi kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema renungan singkat kita hari ini adalah bukan sekedar mengaku dengan mulut. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalimat mengaku dengan mulut biasanya hanya dipahami secara dangkal. Banyak orang berpikir yang penting dengan mulut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka mereka sudah selamat. Selamat di sini hanya dipahami sebagai terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk ke sorga. Karena merasa sudah selamat, maka mereka merasa berhak meyakini dengan kepastian bahwa mereka akan masuk surga. Karena sudah merasa selamat, maka mereka tidak merasa perlu lagi untuk mengisi hari hidup ini dengan belajar menjadi murid Yesus secara proporsional. Hanya setia sebagai orang Kristen dan rajin ke gereja, tetapi tidak mengalami proses pertumbuhan rohani yang normal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, proses menjadi murid yang sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar harus dijalani oleh orang percaya. Mengenai mengaku dengan mulut, ya kata mengaku dalam bahasa Yunani itu adalah homologeses. Dari akar kata homologeo, memiliki beberapa pengertian yang saya catat di sini. Yang pertama mengandung pengertian adalah to declare, artinya menyatakan secara terbuka dan terang-terangan. Lalu yang kedua adalah say plainly, artinya mengatakan dengan jelas. Kedua hal ini menunjukkan secara tegas bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan haruslah pengakuan secara terbuka, bukan sekedar dalam hati. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Lukas pasal yang ke-9 ayat 26. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata malu di sini artinya merasa tidak terhormat. Kalau orang merasa tidak terhormat mengakui Yesus adalah Tuhan di dunia ini, maka Yesus pun juga tidak terhormat mengakui seseorang pengikutnya. Melainkan adalah kehormatan bagi Tuhan jika Yesus mengakui seseorang sebagai pengikutnya, yaitu mereka yang berani menderita karena namanya. Mengakui Yesus adalah Tuhan hari ini di suatu negara yang melindungi kebebasan beragama bukan masalah sama sekali. Tetapi sangat berbeda dengan keadaan orang percaya atau orang Kristen pada zaman kitab Roma ditulis. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani yaitu kurios adalah gelar yang disandang oleh Alexander the Great, raja dari Kekaisaran Makedonia atau Yunani yang hidup pada tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi. Seorang jagoan atau pendekar perang yang tidak pernah terkalahkan
yang berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas dari Eropa, yaitu Laut Lunia sampai Himalaya. Walaupun hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya, Alexander berhasil membangun sebuah imperium yang lebih besar dari semua imperium yang pernah ada sebelumnya. Nah, gelar The Great di belakang namanya disandangkan kepadanya untuk menunjukkan kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas. Tentu saja hal ini menjadi momok bagi negara-negara di dunia, khususnya kerajaan-kerajaan atau masyarakat di Eropa. Mereka tidak menginginkan kebangkitan kembali pemimpin perang seperti Alexander tersebut. Dengan sebutan kurios atas diri Yesus membawa orang percaya kepada keadaan yang sangat rawan dan membahayakan. Orang percaya menantikan kedatangan Yesus sebagai kurios dan membawa dampak, yaitu yang pertama, orang percaya dicap sebagai pemberontak atau memiliki benih-benih pemberontakan yang membahayakan bagi kekaisaran Roma. Lalu yang kedua, kekaisaran Roma berusaha memusnahkan ajaran Kristen dan menghabisi semua orang Kristen pada zaman itu. Ditambah lagi orang-orang Kristen menolak untuk memberi penghormatan yang berlebihan, seperti menyembah kepada kaisar yang dianggap sebagai keturunan dewa, sehingga kekaisaran Roma melakukan penganiayaan yang sangat kejam. Pada waktu itu kalau ada orang mengaku Yesus adalah kurios, maka ia harus mempertaruhkan segenap hidupnya demi percayanya. Ia harus rela kehilangan segala sesuatu, bukan hanya harta dan keluarga, tetapi juga nyawa mereka. Lalu kemudian dengan mengaku Yesus adalah kurios, maka mereka harus melepaskan atau kehilangan seluruh kesenangan dan kenyamanan hidup di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian pengakuan percaya tersebut memiliki isi dan makna yang sangat besar dalam hidup orang percaya. Orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen yang memiliki iman yang berisi, bukan iman yang kosong, karena di dalamnya mengandung penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya berdoa agar kita boleh sungguh-sungguh menghayati makna mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak hanya sekedar keluar dari bibir mulut kita, tapi kita sungguh-sungguh menghayati dan kita hidup memaknai kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh menjalani seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pahami dan kami mengerti sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari selama kami hidup dan dipercayakan Tuhan berada di muka bumi ini. Karena itu meteraikan benih firman-Mu dalam hati kami dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mampu mempraktekkan dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus yang mempunyai firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.